Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, Ibu ucapin terima kasih banyak karena sudah mau datang pada sesi konseling kali ini. Ya kemarin kan habis libur semester. Mungkin gimana nih? Apakah ada yang kangen sama sekolah? Apakah di rumah itu ngapain aja? Mungkin bisa diceritakan. Misalnya deh Bu, Boleh? saya izin bercerita ya Bu, kemarin pas liburan itu ngapain aja. Selama liburan di rumah, Di rumah. di rumah aja latihan masak. Kan selama itu saya tuh nggak bisa masak Bu. Terus saya latihan lihat di internet gitu, saya coba-coba gitu. Oke, jadi Mbak itu di rumah lebih ke masak gitu ya. Jadi produktivitas juga ya di rumah gitu. Mungkin ada yang lain, teman-teman yang lain mungkin selain di rumah. Boleh? Kalau saya sebenarnya sama aja sih, buat tempatnya di rumah juga. Cuma kalau mbaknya tadi kan masak, kalau saya lebih ke maraton sih Bu. Maraton film, maraton anime. Jadi kan ada beberapa list film atau anime yang sebelum saya tonton dulu. Jadi saya memanfaatkan liburan itu buat nonton itu. Jadi ntar pas masuk sekolah nih, udah masuk sekolah, saya punya bahasan sama teman saya gitu. Oke, jadi hobinya menonton ya. Jadi Ya. lebih sampai saya kira di maraton lari. Enggak. Mungkin teman-teman yang lain bakal ada yang sama, ada yang beda. Ya Bu, kalau saya sih liburan kemarin banyak hangout sama teman-teman sih Bu. Soalnya kalau udah sekolah tuh udah susah mau ketemu sama teman. Jadi mumpung ada waktu liburan, teman-teman saya juga kebetulan mereka lagi senggang. Jadi saya banyak menghabiskan waktu bareng mereka gitu. Oke, keluar sama teman. Mungkin dari Mbak. Iya, kalau liburan kemarin saya setengah hangout sama teman-teman, setengah di rumah. Karena sering kan FYP di TikTok itu menu-menu baru masakan, terus jadi saya pengen akhirnya saya coba-coba. Jadi imbang ya. Iya, masih makan di rumah daripada di kos kan susah cari bahan-bahan. Oke. Mungkin dari Mbak Kalau saya jualan Bu, jualan. ya jualan risol mayo. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen beli risol di aku aja. Minta nomornya ya. Siap. Oke, jadi sangat bervariasi ya. Ada yang di rumah, ada yang masak, ada yang maraton film, ada yang hemat ke teman, ada yang 50-50, ada yang hemat sama teman terus di rumah, terus mbaknya tadi jualan gitu loh. Jadi ada latihan kewirausahaan. Baik. Sebelum mulai kegiatan pada hari ini, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mungkin ada yang bisa membantu berdoa? Saya bisa Bu. Boleh. Baik untuk Ibu dan teman-teman semuanya, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih ya sudah berkenan untuk memimpin doa. Oke, sebelumnya apakah anak-anak ini sudah saling mengenal? Tampaknya kayak dari berbeda kelas gitu ya. Iya Bu. Iya. Jadi belum kenal? Belum. Oke. Angka baiknya kita kenalan terlebih dahulu. Boleh? Boleh. Jadi kenalan ini ada pakai cara atau prosedurnya tuh kayak gini. Mungkin bisa memperkenalkan nama panggilan, boleh. Terus asal kelasnya karena kalian beda kelas. Terus makanan favorit seperti itu. Kemudian nanti bisa dilanjutkan. Ini biar gampang aja muter ya ke sebelah kanan seperti ini. Yang selanjutnya mengutarakan yang sebelumnya disampaikan gitu. Terus baru menyampaikan kamu gitu. Tadi nama panggilan, terus asal kelas sama makanan favorit. Bisa dipahami? Bisa Bu. Oke. Ibu karena nggak ada kelasnya jadi ibu nggak menyebutkan ya. Oke, Ibu namanya Bu Yuli, mungkin makanan favoritnya kebab. Bisa dilanjutkan? Iya. Ibu namanya tuh Bu Lili, memiliki makanan favorit itu kebab. Saya perkenalkan, saya Itsna. Halo teman-teman. Halo. Saya dari kelas 11-3 di pojok ya kelasnya. Makanan favorit saya itu nasi goreng. Oke, halo semuanya. Mbak sebelah kiri aku ini namanya Isna dari 11-3 yang kelasnya katanya di pojok, sama makanan favoritnya itu nasi goreng. Terus
Perkenalkan, nama saya Aida dari kelas 11-1. Makanan favoritku mie ayam. Oke, halo semuanya. Mbak di sebelah aku yang pakai batik warna coklat namanya Arida dari kelas 11-1. Terus makan favoritnya tadi mie ayam. Tuh. Oke. Kemudian perkenalkan, nama saya Hanifah dari 11-2. Terus makanan favorit saya nasi goreng. Halo semua. Halo. Sebelumnya tadi Mbak yang di sebelah kiri saya namanya Hanifah dari 11-2 ya? Iya. Dan terus makanan favoritnya itu nasi goreng. Iya. Kalau saya namanya Rifki, saya dari 11-5. Makanan favorit saya Kentucky. Halo semuanya, tadi Mas yang ada di samping saya namanya Rifki dari 11-5, makanan favoritnya Kentucky. Nama saya Tama, saya dari kelas 11-4, makanan favorit saya nasi padang. Nasi padang. Oke, sekarang udah tahu ya nama teman-temannya siapa aja yang di sini, terus asal kelasnya sama makanan favoritnya. Kita cek nih apakah sudah saling mengenal, sudah saling tahu. Dari kelas 11-3. Nah, bisa langsung menunjuk gitu ya. Nampaknya ada yang terlambat gitu. Bisa langsung tek gitu ya. Mas Rifki yang mana? Ini Yang makanan favoritnya nasi goreng? Dua ya? Ada dua. Oh iya, Sama. Kalau nasi padang? Depan. Kalau dari kelas 11-5? ini Oke, sekarang udah pada tahu ya. Iya. Oke. Kalian pasti kalau datang ke sini, counseling pasti ada maksud atau tujuannya gitu. Mungkin sebelumnya apakah anak-anak sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? belum Saya sudah. Sudah, ada yang belum gitu. Mungkin bisa diceritakan Masnya terkait konseling yang sudah pernah diikuti. Baik, kalau berdasarkan dengan pengalaman saya, Bu, saat saya melaksanakan proses konseling itu, jujur itu adalah momen yang memang bisa interaksi sama teman-teman juga, saling paham problem satu sama lain, dan saat itu pun saya juga memiliki masalah yang sama di situ, sehingga setelah saya mengikuti proses konseling itu pun saya bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan saya tadi gitu. Oke. Benar apa yang dikatakan sama Mas gitu. Jadi konseling kelompok adalah di mana teman-teman semuanya nanti ada satu topik yang akan dibahas. Mungkin permasalahannya bisa relate atau sudah pernah dirasakan sama teman-teman semuanya. Dan di sana kita akan membahas bagaimana sih solusi dari permasalahan itu. Seperti itu. Untuk konseling kali ini langkah baiknya kita ada waktu ya biar bisa maksimal gitu. Mungkin ada yang berpendapat waktu pelaksanaan ini berapa menit? Saya Bu, mungkin 40 menit aja kali ya Bu. 40 menit, boleh. Alasannya Mbak? Karena ini kan 1 jam pelajaran juga Bu. Biasanya kan 1 jam pelajaran 40 menit. Oke aja sih. Jadi 1 jam pelajaran 40 menit. Ada yang lain? saya Bu. Boleh. Kalau 30 menit bagaimana Bu? Saya ada janji sama guru matematika. 30 menit karena ada janji. Boleh. Kalau yang lain? Saya Bu, mungkin kita bisa ambil di waktu 35 menit atau 40 menit, itu nggak masalah sih Bu. Oke, jadi 35 atau 40? Iya. Iya. Oke. Berarti ini ada 3 pendapat nih, ada yang 40, ada yang 30, ada yang 35 sampai 40. Mungkin kita bisa sepakati bersama baiknya itu berapa menit. Mungkin bisa berpendapat? Boleh. Kalau kita sepakati 35 menit saja, bagaimana Bu? 35 menit karena tengah-tengah gitu ya. Ya, karena kita ambil tengah-tengahnya. Mungkin yang lain bagaimana? Apakah kurang nih Bu atau cukup sepertinya? Cukup Bu. Cukup. Oke, baik. Berarti kesepakatannya ada 35 menit. Oke, jadi konseling kali ini 35 menit. Harapannya 35 menit ke depan kita bisa fokus ke masalah konseling kelompok kali ini. Gitu. Di sini Ibu izin menjelaskan
Ibu sendiri sebagai pemimpin kelompok yang nantinya bukan sebagai pencari solusi gitu, tapi sini sebagai pemandu dalam memimpin konseling kelompok kali ini, kayak gitu. Mungkin dari anak-anak di sini sebagai teman gitu ya, sebagai mungkin yang jadi memiliki permasalahan, ini bisa dibahas bersama-sama. Sebelumnya Ibu ingin meminta bantuannya untuk mengisi lembar persetujuan anggota kelompok. Bisa diisi. Ibu nanti akan menjelaskan apa saja sih isi dari lembar persetujuan ini, karena ini konseling yang sifatnya rahasia. Nah, di sana tertulis kerahasiaan. Di sini nanti anak-anak diharapkan bisa menjaga rahasia yang tidak boleh disebarkan ke teman-teman yang lain karena bersifat pribadi. Kemudian kehadiran dalam sesi kali ini sangat penting untuk terjadinya atau berjalannya konseling gitu. Tapi ini tampaknya anak-anak sudah hadir semuanya ya, jadi Ibu sangat senang. Kemudian partisipasi aktif, jadi selama konseling nanti anak-anak bisa aktif gitu, menyampaikan pendapat, menyampaikan apa yang pernah dirasakan gitu, pengalaman. Kemudian hubungan, harapannya nanti saat konseling anak-anak bisa mengesampingkan permasalahan individu, jadi fokus ke masalah yang kita bahas nanti. Misal ada deket sama satu orang, jadi nanti kan jadinya nggak netral gitu, jadi diharapkan nanti bisa senetral mungkin. Terus yang terakhir adalah pengunduran diri. Misal nanti dari anak-anak merasa nggak nyaman atau permasalahannya nggak relate, anak-anak merasa terkucilkan dan lain sebagainya, anak-anak bisa mengangkat tangan dan menyampaikan rasa tidak nyaman itu. Mungkin itu. Ada pertanyaan? Ada Bu. Boleh. Berarti ini langsung ditandatangani gitu aja ya Bu? Iya, kalau misal anak-anak setuju dengan semuanya tentang kerahasiaan, partisipasi aktif, bisa langsung ditandatangani. Sudah? Sudah. Oke, bisa dikumpulkan. Oke, anak-anak sudah mengisi lembar persetujuan ya, jadi tenang saja kalau misal merasa nggak yakin, merasa nggak pede gitu. Anak-anak nggak perlu khawatir soal itu karena di sini semua sudah menyetujui gitu terkait rahasia, terus keterbukaan dan lain sebagainya. Untuk mulai sesi konseling mungkin anak-anak bisa merelaksasikan badannya, tangannya gitu biar bisa santai, biar nyaman gitu. Mungkin dimulai dari tangannya. Oke, boleh dikotak-kotak, boleh dilemas-lemas, boleh diputar-putar, boleh. Mungkin tempat duduknya bisa di ngatur posisinya senyaman mungkin. Sudah? Iya. Oke. Ibu kemarin sudah memberikan lembar Google Form gitu ke anak-anak semuanya, itu terkait permasalahan dari anak-anak semua. Nah, permasalahan kali ini ada salah satu teman kita yang sedang merasa permasalahan ini harus segera diselesaikan seperti itu. Tapi Ibu lihat dari Google Form itu teman-teman anak-anak semua sudah mengisi gitu. Jadi semuanya pernah merasakan terkait permasalahan ini, yaitu terkait kepercayaan diri. Itu kepercayaan diri ini tengah dirasakan sama Mbak Isna di sini gitu. Mungkin nanti Mbak Isna bisa menjelaskan lebih lanjut bagaimana sih permasalahan dari Mbak Isna ini terkait kepercayaan diri supaya teman-teman semuanya tahu gitu. Mungkin bisa. Masalah yang sedang saya alami saat ini yaitu mengenai kepercayaan diri, di mana saya belum pede atau percaya diri dengan pendapat yang saya miliki untuk diutarakan kepada orang lain. Kemudian kepercayaan mengenai kemampuan yang saya miliki, saya juga belum yakin dengan kemampuan saya bahwa kemampuan saya itu bisa bersaing dengan orang lain gitu.
Baik, jadi Mbak Isna ini kepercayaan dirinya general gitu ya. Jadi di dalam kelas kepercayaan diri, terus kepercayaan misal kemampuan diri juga. Oke, mungkin dari teman-teman apakah pernah mengalami perasaan yang sama atau sudah tengah atau sudah melalui masalah tersebut? Bisa diceritakan? Boleh? Mungkin saya juga sedang mengalami permasalahan percaya diri Bu sama kayak Mbak Isna tadi, utamanya waktu mau mengutarakan pendapat. Pas mungkin momennya itu ketika dibuka sebuah sesi diskusi sama guru, itu kan setiap siswa kan mungkin ada yang memberikan pendapatnya, ada yang mengutarakan pendapatnya. Cuma kalau saya pribadi itu kadang masih ragu sama pendapat saya pribadi. Kadang juga ada di beberapa waktu tuh ternyata pendapat saya tuh malah diutarakan sama orang lain. Sebenarnya saya juga mau mengutarakan pendapat itu, cuma karena tidak percaya diri itu, jadi akhirnya malah nggak jadi saya buat mengutarakan pendapat. Baik, saya mengerti perasaan dari Mas terkait kepercayaan diri saat diskusi gitu ya. Sebenarnya ingin menyampaikan tapi takut atau apa, dan ternyata apa yang sudah Mas persiapkan itu sudah disampaikan teman Mas itu. Oke. Mungkin ada yang lain terkait kepercayaan diri. Saya mungkin ya Bu, saya juga pernah merasakan apa yang Mas Rifki sama Mbak Isna juga rasakan gitu, dimana sebenarnya pengen berpendapat di depan orang gitu, di depan umum ataupun bahkan di kelas gitu Bu, biasanya kayak kemarin kelas 10 gitu, tapi kadang rasa takut dulu gitu Bu. Terus juga kayak Mas Rifki itu kebiasaan aku Bu, karena mikirnya panjang, jadi ada orang lain dulu yang menyampaikan pendapat yang ternyata sama kayak aku gitu sih. Oke, jadi kurang lebih sama seperti Mas Rifki ya gitu. Jadi permasalahan ini nampaknya anak-anak sudah pernah merasakan gitu terkait kurang percaya diri di dalam kelas, dalam diskusi gitu. Namun pada sesi konseling ini kita fokuskan ke satu orang saja gitu. Jadi apakah berkenan masalahnya ini terkait permasalahan dari Mbak Isna supaya bisa tidak mengulur waktu, mungkin kita bisa jadi Mbak Isna itu bisa diselesaikan seperti itu permasalahannya. Apakah dari anak-anak berkenan? Gak apa-apa sih Dari Bu. Mbak Isna? Oke, Mbak Isna tadi terkait kepercayaan diri. Jadi ternyata teman-teman yang lain juga merasakan kepercayaan diri itu loh, ketidakkepercayaan diri di dalam kelas saat diskusi. Mungkin dari Mbak Isna bisa dijelaskan kepercayaan diri lebih rinci lagi seperti itu. Mungkin yang masih saya belum percaya diri dengan diri saya itu, saya takut untuk dicuekin Bu, takut apa yang saya utarakan itu menurut mereka itu sepele. Jadi itu yang paling saya takuti. Oke, jadi Mbak Isna itu merasa takut gitu apa pendapat Mbak Isna itu dianggap sepele sama teman-teman gitu. Baik, mungkin dari anggota yang lain Pak pernah merasakan hal yang sama di posisi itu? Boleh? Baik, saya juga sama sih pernah mengalami apa yang dirasakan sama Mbak Isna, utamanya dan juga teman-teman yang lain gitu. Kalau saya sendiri sering malah Bu kalau tentang masalah kepercayaan diri di kelas gitu ya. Kadang saya tuh banyak pertimbangan, terus saya berpikir bahwa mungkin pendapat atau yang ingin saya utarakan ini gak sesuai dengan ekspektasi teman-teman atau guru, atau mungkin itu salah sehingga menimbulkan saya berprasangka ke orang lain tuh kayak apakah nanti dicuekin sama kayak yang dialami sama Mbak Isna, atau saya nanti malah mendapatkan penolakan, nggak diterima sama sekali gitu. Oke, jadi sebelumnya Mas kamu juga pernah merasakan gitu berburuk sangka. Oke, dari permasalahan Mbak Isna kita analogikan aja pakai angka gitu ya supaya mudah permasalahan Mbak Isna ini di posisi berapa gitu. Nah, semisal dari angka 1 sampai 5, angka 1 tuh permasalahan Mbak Isna tuh mudah diselesaikan gitu, jadi nggak mengganggu kehidupan Mbak Isna. Nah, angka 3 ini di tengah-tengah, nggak mengganggu tapi juga mengganggu. Nah, yang kelima ini sangat-sangat mengganggu. Jadi Mbak Isna kalau permasalahan ini nggak segera diselesaikan, Mbak Isna mungkin pola tidurnya akan terganggu dan sebagainya. Kira-kira masalah dari Mbak Isna ini ada di posisi angka berapa? 4 Bu. Angka 4. Mungkin bisa dijelaskan kenapa di angka 4? Karena saya jadi banyak overthinking Bu. Jadi
takut mendapat anggapan buruk dari orang lain. Oke, di angka 4. Jadi kepercayaan diri Mbak Isna ini di angka 4 itu, dan itu cukup tinggi ya. Iya. Karena kepercayaan dari teman-teman gitu. Dari teman-teman yang lain, apakah ingin berikan tanggapan gitu terkait kepercayaan diri Mbak Isna yang di angka 4 gitu, dan cukup tinggi? Mungkin saya mau sedikit bertanya ke Mbak Isna sih. Tadi kan Mbak Isna itu memilih di angka 4 ya. Tadi salah satu dampak ketidakpercayaan diri kan mungkin mengganggu overthinking ya kalau nggak salah. Tapi ketidakpercayaan diri itu apakah mengganggu proses pembelajaran atau mungkin mengganggu Mbak Isnanya sendiri ketika di kelas itu? Iya, mengganggu. Jadinya saya kurang mengeksplorasi apa yang saya miliki, tidak dituangkan, jadinya terpendam. Mungkin dari teman-teman yang lain Izin berpendapat. boleh. Mungkin kalau di posisi kayak gitu, misalnya kita mau berpendapat nih, terus kelamaan mikir, nanti malah jatuhnya jadi ngeblank. Kalau dari saya pribadi, berpengalaman seperti itu. Itu dari saya. Oke, jadi lebih mempersiapkan pendapat atau dan lain sebagainya itu malah ngeblank gitu ya saat menyampaikan. Mungkin dari teman-teman yang lain? Izin masuk ya Bu. Kalau saya pribadi tuh ya kayak tadi Bu. Jadi karena banyak pikiran, maksudnya banyak dipikirin apapun gitu. Apa jangan-jangan nanti dicuekin, terus juga nanti nggak didengerin sama orang lain kayak gitu. Akhirnya banyak dipikirin terus, mau berpendapat nggak ya gitu. Apalagi kalau misalkan nanti temennya itu udah tanya duluan atau berpendapat duluan gitu, dan menurut saya berbobot. Jadi nanti lebih overthinking lagi. Mungkin itu juga ya yang Mbak Isna rasain mungkin ya. Jadi karena terlalu overthinking, nggak jadi tanya, nggak jadi berpendapat gitu sih Bu. Apakah seperti itu Mbak Isna apa yang Iya, disampaikan? sama Mbak Arida. Jadi takut gitu ya. Iya, takut. Dan paling sebelumnya kalau apa yang udah ada di pikiran kita ternyata disampaikan oleh teman kita. Apakah itu sangat sering terjadi ketika setiap ada kelas gitu? Sering sih Bu, akhir-akhir ini sering. Akhir-akhir ini. Mungkin ada satu coba ya Mbak Isna, semisal Mbak Isna ada di posisi pernah sih Mbak Isna membayangkan gitu teman-teman Mbak Isna mungkin nggak percaya diri menyampaikan pendapat. Coba Mbak Isna pernah membayangkan teman-teman Mbak Isna itu seperti batu gitu, jadi nggak bisa mendengarkan, nggak bisa melihat, hanya ibu guru saja. Apakah Mbak Isna pernah membayangkan hal seperti itu sebelumnya? Pernah Bu. Apa yang dirasakan oleh Mbak Isna? Jadinya lebih lega, lebih plong, terus lebih seakan-akan yang ada di dalam situ tuh saya dengan orang yang saya ajak bicara. Biasanya saya dengan memburamkan pandangan mata, biar saya tuh nggak lihat orang-orang ekspresinya gimana. Oke, apakah itu sering Mbak Isna lakukan? Ya sering sih Bu, sering juga. Sering gitu. Dari teman-teman yang lain apakah pernah seperti itu, jadi menganggap teman-temannya itu nggak ada gitu? Mungkin saya sih Bu, karena kita itu hampir sama mungkin permasalahannya ya Bu. Jadi saya tuh biasanya nganggap teman-teman itu jadi patung Bu, kalau nggak jadi rumput. Jadi mereka itu nggak punya telinga gitu Bu. Jadi mereka nggak bisa mendengarkan apa yang saya bicarakan ke gurunya pas itu. Jadi entah itu apa pertanyaan saya itu nggak berbobot ataupun berbobot, itu tetap saya curahkan di situ. Dan itu berhasil. Iya, di saya berhasil. Apakah Mbak Isna pernah membayangkan teman-temannya menjadi rumput? Belum sih Bu. Belum. Oke. Mungkin nanti bisa dicoba ya. Rumput yang bergulir. Mbak Isna, apakah mungkin Ibu izin bertanya gitu ya. Mbak Isna pernah, kan tadi terkait kepercayaan diri, Mbak Isna merasa nggak percaya diri saat menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Mbak Isna pernah membayangkan nggak sih semisal itu kebalikannya gitu, Mbak Isna merasa wah teman-teman nanti saat saya ngomong menyampaikan pendapat teman-teman pasti akan mendengarkan saya karena saya menyampaikannya itu dengan baik dan lain sebagainya. Apakah itu pernah dilaksanakan? Pernah sih Bu, tapi itu dalam lingkup orang-orang yang benar-benar dekat sama saya. Jadi saya lebih lancar dalam berbicara dan saya lebih aktif dalam mengutarakan pendapat.
Jadi pernah dicoba ya, dan itu berhasil. Mungkin dari anggota yang lain teman-teman. Ya Bu. Sama sih Bu, saya juga biasanya saya lebih mudah untuk mengutarakan pendapat atau bahkan lebih mudah berekspresi gitu ya. Kalau misal saya itu ada di zona nyaman saya bareng teman-teman yang emang udah tahu gimana baik buruknya saya juga tahu gimana teman-teman saya ini nanti semisal saya melakukan A, tanggapan dia ke saya itu saya udah bisa memperkirakan gitu. Tapi kalau misalnya sama orang yang mungkin masih belum saya kenal, masih bahkan kita belum tahu gitu apa yang akan dia lakukan ke kita kalau misal kita melakukan suatu hal gitu kan. Jadi masih ragu gitu Bu. Gitu sih Bu. Oke. Jadi mencari zona nyaman. Iya, cara zona. Dari Mbak Isna sendiri atas tanggapan dari Mas Tama. Iya sama sih, bukan yang tadi saya udah bilang kalau saya udah deket sama orang yang sedang saya jaga jarak, jadinya tuh saya lebih aktif dan lebih leluasa mengungkapkan apa yang ada di pikiran. Di sini nanti kita bisa saling sesuai dengan pengalaman pribadi gitu. Dari Mbak Isna kan tadi kepercayaan dirinya yang kurang, terus udah melaksanakan beberapa yang dilaksanakan sama teman-teman gitu, misalnya menganggap temannya itu sebagai rumput, sebagai batu. Mungkin dari teman-teman yang lain supaya kepercayaan diri saat diskusi di kelas itu bisa hilang gitu. Mungkin adakah solusi gitu? Saya izin masuk Bu. Kalau saya biasanya sebelum berpendapat itu mungkin belajar dulu Bu. Kalau misalkan kayak waktu kelas 10 kan itu tentang aljabar tuh, di matematika tentang aljabar. Nah itu misalkan minggu depan itu membahas tentang limit aljabar kayak gitu. Nah di situ mungkin sebelum jam pelajarannya itu saya belajar dulu Bu, belajar walaupun nanti nggak paham tapi setidaknya belajar sedikit gitu. Jadi kalau misalkan nanti berpendapat, disuruh berpendapat sama gurunya, itu nanti bisa berpendapat yang sesuai kayak gitu sih Bu. Jadi belajar sebelum pembelajarannya Iya, gitu ya. betul. Oke. Mungkin dari anak-anak yang lain? Boleh? Kalau dari saya mungkin setuju sama pendapat yang Pak Arida tadi, karena kalau menurut saya pribadi juga kunci kita lebih percaya diri itu kita menguasainya Bu. Jadi mungkin misalkan ketika kita masuk jam pelajaran matematika atau pelajaran yang lainnya tuh mungkin sebisa mungkin kita pelajarin dulu materi yang akan dibahas tuh kira-kira apa. Jadi ketika kita udah menguasai materi tersebut, kita ibaratnya udah lebih percaya diri gitu loh. Kita percaya sama kemampuan kita sendiri. Jadi ya kedepannya kita selama proses pembelajaran tuh kita bisa lebih aktif, lebih percaya diri karena kita udah menguasai materinya lebih dulu daripada teman-teman yang lain. Oke, jadi menguasai materi gitu ya. Gitu. Mungkin dari berpendapat boleh. Kalau dari saya pribadi sebelum pelajaran itu biasanya sudah mempersiapkan, cuman pas mau masuk itu tetap rasanya itu kayak deg-degan, grogi gitu. Mungkin dari teman-teman bagaimana tanggapannya ya? Gimana menanggapi itu terkait udah mempersiapkan itu semua, udah belajar, udah menguasai materi tapi tetap deg-degan. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa memberikan solusi? Jadi Boleh? kalau itu kan mungkin masuknya ke hal-hal yang di luar kendali kita kan ya. Mungkin kita bisa lebih mengontrol diri kita aja sih, karena memang sebaik apapun persiapan kita, ketika kita memang tahu kondisi atau situasinya yang menurut kita tuh bikin kita deg-degan atau bikin kita nervous, nggak percaya diri, tapi yang punya kendali kan tetap kitanya sendiri. Jadi mungkin sebisa mungkin kita tetap percayalah sama diri kita sendiri gitu. Mungkin kayak gitu kalau dari saya. Begitu Mbak Isna, jadi ada beberapa masukan atau solusi dari teman-teman, itu harus belajar. Mbak Isna udah mempersiapkan itu terlebih dahulu apa belum? Ya sudah Bu, tapi bener yang dikatakan Mbak Hanifah, biasanya tuh udah ada di pikiran tapi susah untuk mengungkapkannya gitu Bu. Mungkin pikiran saya tuh apa yang saya pertanyakan nantinya di apaan sih, terus supaya kok ditanyain gitu. Yang saya takutin dari teman-teman angkatan teman-teman akan mendapat saya itu seperti itu.
Oke, tadi kan ada pendapat dari Mas Rifki gitu. Jadi itu bukan kendali dari kita. Jadi kita itu sebaiknya bisa mempersiapkan sesuai dengan kemampuan kita seperti itu. Mungkin bisa dibayangkan seperti itu aja karena kita nggak bisa mengatur orang lain seperti itu kan. Gitu. Mungkin ada lagi yang ingin berikan solusi terkait permasalahan dari Mbak Isna ini terkait kepercayaan diri. Saya Boleh? kalau saya sih dari berdasarkan apa yang disampaikan teman-teman tadi juga itu berkorelasi dan saya berpikiran bahwa kalau misal masing-masing orang tuh sebenarnya mereka tuh punya problem mereka sendiri-sendiri bahkan Bu. Jadi misal kita melakukan suatu hal dan mereka anggap itu nggak sesuai itu mereka setelah itu ya udah dilupain aja. Jadi saat kita ingin melakukan sesuatu berarti kita harus benar tadi yang disampaikan sama teman-teman membuat persiapan dari segi apa ya mungkin kalau misal contoh yang ada di masalahnya Mbak Isna bisa belajar dulu atau dari fisik kita juga harus siap misal kita deg-degan ataupun kita tegang kita bisa buat relax diri kita aja gitu kita bisa ngelakuin terapi-terapi sederhana yang mungkin teman-teman juga bisa cari di Google gitu kan itu banyak terus balik lagi ke yang saya sampaikan di awal jadi sebenarnya mungkin ya orang-orang tuh mereka udah nggak peduli tentang apa sih yang kita lakuin atau kesalahan yang mungkin ya misalnya itu salah kita lakuin jadi entah benar ataupun salah ya udah kita yakin aja selagi kita percaya bahwa itu menurut kita benar ya nggak apa-apa disampaikan aja gitu nggak usah mikirin apa omongan orang nantinya gitu sih. Begitu Mbak Isna, jadi dari Mas Tama itu benar tetap harus mempersiapkan dulu, harus belajar gitu. Kemudian apa ya, anggap saja teman-teman itu nggak ada mengucapkan seperti itu, jadi berpikiran positif. Mungkin apakah nanti kedepannya akan melakukan hal tersebut, cara-cara dari Mas Tama? Ya, mungkin saya akan melakukan seperti itu juga yang dikatakan Mas Rifki tadi mengendalikan diri juga. Adakah yang ingin memberikan solusi lagi? Sama ini Bu, saya kan pernah juga ya deg-degan kayak gitu ya, kalau misalkan mau tanya deg-degan dulu terus overthinking kayak gitu. Nah mungkin yang kata Mas Tama itu kan tadi terapi sedikit gitu, kalau saya sih terapinya menghela nafas dulu gitu kan, menghirup nafas dalam-dalam terus sambil dipikirin aku bisa kok, aku bisa, terus abis kalau misalkan udah tenang baru dihembusin kayak gitu sih. Tapi jangan lama-lama teman-teman, nanti malah lama gitu. Mungkin apakah nanti akan dicoba juga seperti itu? Biasanya juga seperti itu Bu, menghela Biasa. nafas terlebih dahulu. Apakah itu juga membuat Mbak Isna jauh lebih tenang? Ya, lega. Lega. Dari pembahasan kita, dari permasalahan Mbak Isna tadi kan teman-teman sudah memberikan solusinya dan sangat bervariasi gitu ya. Ada yang harus mempersiapkan, mengontrol diri, jadi menganggap teman-teman itu ya kita nggak bisa ngatur teman-teman. Ada yang harus relaksasi, mungkin dengan referensi di Google bisa dicari nanti ya gitu, bisa menghela nafas dan lain sebagainya. Nah terkait permasalahan dari Mbak Isna ini, setelah kita bahas pada sesi konseling tadi, dari yang tadi kan angka 4 tuh. Nah, sekarang di angka berapa? Dari satu yang permasalahannya itu sangat ringan gitu, nggak ada masalah. Di angka 3 itu tengah-tengah, yang 5 itu tinggi. Sekarang permasalahan kepercayaan diri Mbak Isna di angka berapa? Mungkin 3 ya Bu, setelah mendengar solusi-solusi dari teman-teman semua, itu nantinya akan saya terapkan pada diri saya. Oke, nantinya akan diterapkan. Kemudian di angka 3 turun 1 ya, di tengah-tengah ya, berarti masih ada ketakutan. Mungkin nanti bisa solusi dari teman-teman bisa dilaksanakan terlebih dahulu dan dicoba gitu. Itu dari anak-anak kita. Terima kasih ya Mbak Isna karena sudah menceritakan bagaimana permasalahan dari Mbak Isna gitu terkait kepercayaan diri di kelas, kurang percaya diri karena banyak sekali ketakutan, misal takut dicuekin sama teman, dianggap sepele dan lain sebagainya. Terima kasih juga sama anak-anak yang lain sudah berpendapat aktif saat konseling, berikan solusi sesuai dengan pengalaman pribadinya dan nantinya bisa diterapkan sama teman-teman yang lain gitu, nggak hanya Mbak Isna. Mungkin Ibu izin bertanya pada sesi konseling ini udah waktunya udah cukup hampir melampaui batas seperti itu, hampir selesai. Ibu izin bertanya pada sesi konseling kali ini apa saja sih yang didapatkan sama anak-anak? Mungkin bisa angkat tangan.
Boleh. Oke, mungkin topik atau permasalahan yang kita bahas kan berfokusnya pada masalahnya Mbak Isna kan, terutama percaya diri. Tadi juga udah disebutkan dan juga disampaikan sama teman-teman yang lain tuh, ada yang berbagi pengalamannya, ada yang berbagi solusinya. Misalkan tips ketika kita mau lebih percaya diri, contohnya mungkin bisa sebelum kita mengutarakan pendapat, kita ada bisa menghela nafas, kita menarik nafas dulu, terus setelah dirasa cukup baru kita hembuskan. Terus juga mungkin ada kita mempersiapkan materi terlebih dahulu sebelum kita tuh memasuki jam pelajarannya, dan juga ada beberapa saran-saran yang lain yang tadi udah disebutkan juga. Jadi ya mungkin kalau dari saya kedepannya itu tips lebih percaya diri mungkin lebih sering dilatih aja sih, karena kalau nggak dilatih juga sama aja. Solusi dan saran tuh memang kembali lagi ke kitanya bagaimana kita bisa menerapkan itu kan. Yang penting sering-sering berlatih aja, baik. Terima kasih Mas Rifki. Mungkin apakah sama yang didapatkan pada sesi konseling ini sama Mbak Isna? Iya Bu. Kurang lebih sama. Kemudian perasaan saat setelah melaksanakan sesi konseling ini bagaimana? Apakah masih ada perasaan yang sama, masih takut atau udah tidak tenang gitu? Ada tenang sih Bu, setelah mendengar solusi-solusi dari teman-teman semua bahwa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya terapkan untuk kedepannya biar saya lebih percaya diri. Oke, jadi perasaannya agak jauh lebih Iya. tenang ya. Alhamdulillah. Baik, pada sesi counseling kali ini kedepannya mungkin kita bisa kalau semisal ya ada yang saya merasa percaya dirinya turun Ibu, ya ini bisa menghubungi Ibu seperti itu. Kemudian waktunya ini udah habis, mohon maaf. Tadi juga udah dilaksanakan sama teman-teman semuanya ya sesi konseling ini. Tadi juga udah disepakati di awal bahwa kita harus menjaga rahasia, harus saling terbuka gitu. Kemudian kita cek dulu nih, apakah kalian masih mengingat teman-teman kalian gitu. 11-2. Nah, oh ya, agaknya masih sedikit lupa ya. 11-1. Oke, nasi goreng? 2. Oke, jadi masih ingat ya. Harapannya nanti pas di luar kelas ini bisa saling menyapa seperti itu. Baik, ini karena waktunya sudah habis, sudah ditunggu juga mungkin Hanifahnya sama ibu gurunya. Kita akhiri dengan berdoa. Boleh dibantu dipimpin? Saya Bu. Boleh. Baik, untuk Ibu dan teman semuanya, setelah kita melaksanakan sesi konseling hari ini, juga melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini, semoga apa yang kita dapatkan bisa memberikan manfaat. Dan sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan ilmu percaya masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih anak-anak atas waktu yang telah diberikan, kemudian aktif berdiskusi juga, dan ini ada lembar evaluasi. Nah, mungkin nanti setelah sesi konseling bisa diisi dan bisa diberikan pada ibu ya. Bisa diisi dengan sesuai keadaan anak-anak semuanya. Oke, begitu saja. Ibu akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.